si binatang langka ya, binatang yang langka, yang mengerti ilmu yang paling modern, yang paling berbahaya dan paling menentukan sekarang kan fisika nuklir yang bisa menghancurkan, ya kan? Iran itu kan digempur dari mana-mana kan ya karena dia sedang pengayaan uranium buat senjata nuklir. Itu yang dikhawatirkan kan itu. Jadi ada satu kebanggaan umat Islam, ada yang telah mampu teknologi nuklir itu, yaitu fisika partikel barangnya mah. Atom, nuklir atom pada barangnya mah. Mana bocah dipaham. Pengen bahwa atom bisa menghancurkan Hiroshima Nagasaki barang itu tekan nuklir. Ya goblok yang nuklir atom itu barangnya masih dipaham sih demo. Ya dipaham sih. Perasaannya apa mana boleh bakal beli paham aja ngomong manding. Jadi kita ngomong bodoh kondeku. Iya. Ya jadi memang makanya kembali bahwa ujung-ujungnya mah fisika partikel itu memang menggunakan mekanika kuantum itu karena fisiknya itu nggak bisa dilihat, dia fisik tapi tidak mampu dilihat dengan mata telanjang, dengan mikroskop pun sampai sekarang belum ada mikroskop yang sangat canggih yang bisa melihat kayak apa bentuk atom itu, iya kan? Dan sesungguhnya atom itu sendiri kan terdiri dari proton dan neutron sebagai inti atom, kemudian elektron-elektron yang sekian banyak pada kulit elektron itu mengorbit pada inti atom itu. Itu yang namanya atom itu termasuk elektronnya. Intinya adalah proton dan neutron. Kan begitu. Sebesar apa? Bisa. Jadi kalau seandainya berapa sih besarnya atom tuh? Besarnya atom itu proton, neutron, elektron itu adalah 10 pangkat min 8. 10 pangkat min 8. Inti atomnya, ya proton dan neutronnya itu 10 pangkat min 12. Sebesar apa tuh? Ngerti beli 10 pangkat min 12 kok. Itu tulisannya apa dulu? Ada. Jadi 0,11 terakhir 10 terakhir. Jadi piraku 1 per berapa tuh? Ah, kayak terus gua terus pegangan gua. 11 ya. 12 ya. Enggak sudah bisa kelihatan. Ya, atomnya saja itu 10 pangkat min 8. Ya, jadi artinya kalau kamu itu melihat biji kelengkeng itu kan terdiri daripada triliun atom yang saling melekat dengan yang lain. Pengen tahu besarnya atomnya seperti besar apa? Ya, ini bakal pengen kelihatan, yaitu biji kelengkeng itu diperbesar sebesar bumi ini. Nah, baru kelihatan atom itu sebesar rambutan gitu. Itu baru atomnya. Inti atomnya masih belum bisa kelihatan. Kalau pengen bisa kelihatan lagi, nah rambutannya itu diperbesar lagi bola raksasa yang diameternya sekitar 200 meter. Baru kelihatan sebesar debu. Dan ini bukan tidak ada. Makanya kan mekanika kuantum itu kan untuk mengukur materi-materi yang di luar kemampuan fisika tradisional. Karena yang diuji adalah reaksinya. Itu kan persoalannya. Ngerti gitu. Makanya pulangnya panas. Bagaimana tidak ngandel? Yang ternyata dibuktikan dia punya energi ledakan yang luar biasa aja. Bisa menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, masih beli ngandel. Kalesan bersiram. Iya kan? Ini kan persoalannya. Ini kan tapi yang bom atom yang punya ledakan itu adalah atom dari uranium 248 ya. 248 itu yang dibuat. Dan di negeri kita ini banyak uranium.
Ya tapi digabag mana kabeh. Ya, terus gak ngomongin. Ya, jadi kembali. Ini kemarin kita di kitab tafsir yang malam Jumat tuh. Pas juga dia bicarakan tentang atom juga. Dalam ayat Quran itu dia menguraikan tentang atom ya, tapi maklumlah karena itu juga seorang mufasir ya, bukan seorang ahli fisika partikel, maka dia bicara global sajalah. Yang penting semua lumayan bisa ngomong boleh. Ya, tapi yang penting intinya adalah seperti itu. Jadi artinya bahwa alam semesta ini memang sepertinya bahwa partikel ini seperti makhluk hidup loh. Dia punya perilaku sendiri. Lah iya. Jadi jangan dikira itu. Ini atom itu ya ada. Kan elektron itu kan memutari berorbit pada inti atom. Nah, ini kan 8 elektron setiap atom itu. Ketika dia berlebihan, lebih dari 8, dan ada atom lain yang kurang, 6, dioper, dikasih ke sana, menjadi genap 8. Langsung kurang mana, bagaimana mana? Saya mendusak. Ya, dia kan ya memang aneh sih begitu. Itu atom masih bisa diukur. Ada yang lebih halus lagi, yaitu gelombang psikologi, spektrum psikologi. ya saya kira mungkin kalau diragakan ya mungkin ada radiasi latar gelombangnya kan. Ya, apakah itu radiasi gelombang mikro apakah? Sebuktinya dengan jiwa orang menjadi kuat kok. Ketika kita sedih, kehujanan, pilek kok. Ketika kita sedang senang, kehujanan, enggak pilek sih. Ya kenapa? Apakah kesedihan ini merupakan benturan dari elektron-elektron jiwa? Ya kan gitu. Yang menghangus, ya, yang berbenturan sehingga dia stamina tubuh kita menjadi turun. Ya, ini makanya saya kira ini perlu ada kajian bersama psikiater, psikologi, ya, dengan fisika partikel, dengan keagamaan, ya, kajian bersama. Saya yakin bisa ditemukan ada rumusnya kok. Tekan durung kono ya adrung ya. Saya yakin ada tuh. Justru karena itu persoalannya atom sendiri kan suatu keseimbangan. Dan ingat nanti antara elektron, proton, neutron sendiri itu ada quark, ada bagian-bagian longgar ya, ada jarak. Ngeri bikin. Iya. Ini buat apa sih ngerti? Araba eman. Fal ayatu nasun fi dhammi man ahabba hawahu wattakhadha rabban min duni maulah. Ayat ini adalah nas yang isinya mencela orang yang mencintai hawa nafsunya dan dia mengambil Tuhan selain Allah, mengangkat Tuhan lain selain Allah. Yang jadi Tuhan adalah hawa nafsunya. Kenapa hawa nafsu dijadikan Tuhan? Yang namanya Tuhan itu adalah selalu dituruti, ya kan? Siap berkorban segala-galanya itu untuk Tuhan. Nah kalau kita memanjakan hawa nafsu, menuruti segala keinginan nafsu, berarti nafsu ya Tuhan juga dong. Makanya apakah ini ala sabil tasbih, apa ala sabil haqiqah, manittakhadha ilahahu hawahu? Saya kira ala sabil haqiqah, bukan majaz lagi, bukan tasbih lagi, bukan istiarah lagi. Memang benar-benar hawa nafsunya adalah sebagai Tuhannya. Ya artinya malah sampai agama dijual untuk mengikuti hawa nafsunya aja. Wa ma tafsir ahlul batin, adapun tafsir ahlul batin fahuwa isyarah, adalah isyarah. La tafsiru makna, bukan tafsir makna. Wa fil hadis inna lil qur'ani zahiran wa batinan wa haddan wa matla'an. Bahwa dalam Al-Quran itu ada makna zahirnya, ada makna batinnya, ada yang terbatas, ada awalan dan ada akhiran, ada batasan, ada permulaan. Faqad warada an syekh syuyukhina Sayyidi Muhammad bin Abdullah fi isyarati hadhihi al-ayah, dijelaskan oleh Syekh
Syekhina Syekh Muhammad bin Abdullah fi syarh hadhihi ayah. Isyarat ini anau yumkinu an yakuna madhan. Mungkin terjadi ini sebagai sanjungan. Wa ma'nahu hina idzin, dengan demikian maka artinya adalah seperti ini. Kalau tadi kan mencela, apakah engkau tidak melihat ada orang yang mengangkat hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah menyesatkan dia secara sadar dan Allah menyetempel telinga dan hatinya dan matanya disumbat. Siapa yang akan bisa memberi hidayah setelah Allah? Itu kan, itu makna zahirnya. Bisa menjadi madah manuhina idzin afara'aita man ittakhadha ilahahu alladzi khalaqahu hawahu la yuhibbu siwahu wa adallahu fi mahabbatihi ala ilmin mubayyinatin min rabbih wa khatama ala samihi wa qalbihi bi mahabbatihi. Ada berikin nggih mana nih kan? Apakah kamu tidak melihat man ing wong ittakhadha ilahahu yang telah mengangkat Tuhannya allazi khalaqahu hawahu yang dicipta oleh hawanya. Man ittakhadha ilahahu allazi khalaqahu hawahu la yuhibbu siwahu, tidak mencintai selain Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu allazi khalaqahu hawahu afara'aita man ittakhadha ilahuhu allazi khalaqahu hawahu. Afara'aita, apakah engkau tidak melihat man sapa wong, man ya, orang ittakhadha yang telah menjadikan sopo ilahuhu Tuhannya, man allazi khalaqahu yang menciptakan, Tuhan yang menciptakannya, hawahu sebagai keinginannya, sebagai cintanya, la yuhibbu siwahu tidak mencintai selainnya, wa adallahu dan menyesatkannya fi mahabbatihi dalam cintanya kepada Allah, ala ilmin wa bayyinatin min rabbih, dengan secara sadar jelas dari Tuhannya. Wa khatama ala samihi wa qalbihi bi mahabbatihi, telinga dan hatinya disumbat, tertutup karena cintanya kepada Allah. Wa ja'ala ala basarihi ghishawatan, dengan sumpelan matanya disumpel, manahum minan nazri lima siwa, sehingga dia tidak bisa melihat selain Allah. Fa yahdihi hadhihi alhidayatul uzma min ba'dillah, siapa yang akan bisa memberikan hidayah dengan hidayah yang besar ini setelah Allah, la hadiya siwa, tidak akan yang bisa memberikan hidayah kecuali selain Allah. Wa hadza zahirul ibarah kharijun an siyaqi zahiril ayah, ini adalah zahir ibarah yang keluar dari siyak, dari runtutan zahirul ayah. Lakinnahu batinuha wa la yasihu tafsir ayat bihi, tapi itu adalah batinnya, sehingga tidak sah kalau kita menafsirkan ayat ini seperti ini. Bisa saja ini, apakah ini penafsiran batin, apakah penafsiran ilusif. Ilusif itu apa? Dua cangkir berdampingan bisa menjadi wajah manusia, ya kan begitu? Atau dua orang berhadapan bisa menjadi bentuk cangkir, menjadi trofi. Itu adalah bentuk ilusif. Daun pisang, dua pisang daunnya bertemu, nampaknya seperti kelelawar. Apakah ini tafsir ilusif atau saya kira mungkin itu tafsir ilusif, ya sah-sah saja kalau memang arahnya ke sana, mah enggak ada masalah. Ya begitu. Wa'lam anna tafsir hadhihi ta'ifah li kalamillah wa kalami Rasulih sallallahu alaihi wasallam ala ghairil ma'na al-mahud. Ketahuilah bahwa tafsir kelompok seperti ini li kalamillah wa kalami Rasul, terhadap kalam Allah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghairul ma'na al-mahud, itu bukan makna yang dimaksud. Itu silahkan saja. Walaysa huwa indahum ainul ma'nal murad, dan tidak ada
makna yang dimaksud menurut mereka. Walakinnahum yuqarriruna al-ayata wal haditha ala ma yu'tihi al-lafz. Mereka menetapkan ayat tadi dan hadis tadi sesuai dengan apa yang diberikan, apa yang dikandung oleh lafal itu sendiri. Summa yafhamuna isyaratin wa daqa'iqa wa asraran kharijatan an muqtadha zahir. Tetapi kemudian mereka memahami dari ayat tersebut berbagai isyarat, berbagai makna-makna halus, makna-makna rahasia yang berada di luar muqtada zahir tadi. Khassahumullah biha lisafai asrarihim. Mereka diberi kekhususan oleh Allah karena kebersihan sir mereka, kebersihan hati mereka. Hakadha zakar mu'allif fi lataifihi. Demikianlah mu'allif menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Minan, maksudnya ini. Pemahaman ganda, makna banyak, itu bukan satu hal yang baru dalam peradaban Islam. Ketika mengkaji ulang Al-Quran dan hadis, itu bisa bahkan sampai tak terhingga. Dari satu kata itu bisa maknanya menjadi banyak dan semuanya mirip-mirip benar, ya. Dan itulah yang seringkali kita kaji, bahwa bahasa juga merupakan makhluk hidup juga, ya, yang mempunyai perilaku yang berbeda. Makanya kita sekali lagi, ini satu eksperimen yang mungkin menjadi ledakan dahsyat juga ketika nanti saya melengkapi metodologi saya, bahwa yang sudah saya katakan bahwa lafaz itu adalah maknanya, walau bagaimanapun tidak ada makna yang pasti. Setiap lafaz berada dalam ketidakpastian maknanya. Karena yang menentukan adalah bukan lafadznya, tetapi bayang-bayang yang ada di sekitarnya itu. Dan dia punya perilaku yang aneh-aneh, jadi kan gitu. Jadi nanti sama dengan kita menggunakan mekanika kuantum juga dalam menganalisa perilaku partikel-partikel itu. Ya gitu kan. Yang menggunakan teori Einstein, itu relativitas umum, dibantu dengan asumsi-asumsi seperti homogenitas, seperti isotropi ruang dan sebagainya. Memang indah akhirnya kita membuktikan. Nah ini ya memang akhirnya kajian tekstual, kontekstual bisa ketinggalan apa gini? Iya, nggak ada apa-apanya. Iya, sebab ini kan satu bukti bahwa satu ayat kok bisa ketemu aja ada makna lain tuh. Makanya kan kita melihat pada posisi yang berbeda, itu bisa menjadi pendapat kita berbeda. Ya, sekarang kata saya, gelas itu ada di sebelah timur. Benar nggak? Kata Ustaz Tarsono ada di sebelah barat. Kenapa kita berbeda pendapat? Ya karena kita tempat duduknya berbeda. Jadi sebenarnya gelas ini ada di barat atau di timur? Ya tergantung di mana kita berdirinya. Itulah kira-kira mana lafaz seperti itu. Kemudian tidak semua orang bisa menangkap bayang-bayang gelas ini seluruhannya. Mungkin hanya sebagian saja. Saya bisa menangkap bayang-bayang yang ada di sebelah barat gelas. Ustaz Tarsono bisa melihat bayang-bayang yang ada sebelah timur. Ya. Nah ketika gelas ini dipindahkan, maka artinya berbeda lagi. Seperti begitulah kira-kira keadaan bahasa itu. Tidak punya kepastian. Dalam ketidakpastian. Sehingga mana bayang-bayang yang menunjukkan itu maknanya adalah itu. Makanya dalam istilah bahasa disebut dengan qarina. Qarina itu adalah alat bukti. Kalau dalam fisika, apa itu namanya lilin ya, lilin ukur. Iya, itu yang menentukan. Kalau dalam musik namanya garputala. Ya, itu menandakan bunyi nada suara do re mi sol ya, la. Nah itu dari la itu kita menurut do re mi itu dari la dulu. Nah itu makanya jadi ujung-ujungnya
Maka itulah nasib kita ya, karena wahyu itu dihantarkan melalui bahasa Arab. Dan memang bahasa Arab itu unik sekali ya, bayang-bayangnya terlalu banyak. Kalau kita bahas itu bayangnya 2, Arab bayang-bayangnya bisa 10 ya. Ditambah lagi kosakata ya, variasi, ditambah lagi dengan vokabularinya juga sangat banyak sekali. Kalau kita kan kenalnya macan, singa, apa maning? Macan, singa, apa? Belacan. Ya macan, singa. Kan? Harimau, macan, singa, harimau. Ini ngarep marongatus. Artinya macan nggak begini? Ya kan? Iya. Jadi umpamanya Zaid seperti macan. Kalau tidak disebutkan wajah sabahnya, itu berarti tasbih itu wajah sabahnya bebas. Ya kan begitu. Terlepas apakah ada tuh tasbihnya ada ataupun tidak ada. Hanya bedanya kalau dibuang namanya tasbih balik, gitu saja persoalannya. Tapi wajah sabahnya kan bebas. Kalau Zaid seperti macan, ya bisa karena Zaid giginya songgar keluar jadi kayak taring. Bisa juga kayak macan karena Zaid badannya berbulu-bulu. Bisa juga Zaid kayak macan karena dia tidak suka bergaul dengan orang banyak, lebih banyak menyendiri. Atau juga Zaid itu kayak macan karena bakal melaku bokong oleh kayak macan. Semuanya bisa menjadi makna yang dimaksud. Ya kan begitu. Kecuali ada qarinah, yaitu Zaid seperti macan dalam keberaniannya. Ya sudah dipatok mananya keberanian. Saya kira seperti itu. Jadi mesti cerdas juga sih. Dan bahasa Al-Quran kan seperti itu. Saya mencari kesalahan Al-Quran 20 tahun lamanya, sampai sekarang belum pernah ketemu. Ya. Jadi kalau ada orang yang merasa ragu-ragu tentang Al-Quran, ya silakan bertanya kepada saya dan saya akan ceritakan bagaimana kegagalan saya mencari kelemahan Al-Quran kok. Ya tadinya penasaran juga sih. Apa iya kan gitu. Ya punten gitu mah. Nah, kadang-kadang seperti ini diharamkan di dunia pesantren tuh. Iya. Sebenarnya kan sah-sah saja orang. Malah orang kan dituntut supaya yakin. Sebelum yakin kan masih ragu-ragu dulu. Nggak boleh dia harus langsung yakin ya. Ya memang istilah sulitnya. Orang yakin kan saya ragu-ragu dulu kan. Bisa kan karena setelah pembuktian. Nah ketika orang tidak boleh ragu-ragu, artinya nggak boleh harus langsung beriman aja kan. Memang sulit sih. Jadi akhirnya banyak orang yang perangsana bisa yakin padahal durung padahal. Tapi seperti itu. Maka dalam kerapuhan di dalamnya itu. Ternyata. Ya sampai sekarang ya. Ternyata bahwa mukjizat Al-Quran bukan hanya sekedar maknanya, bukan hanya lafadznya, bukan hanya kandungannya, sampai ritme internal, ya, alunan musik yang ada dalam juga satu mukjizat. Sehingga itulah yang menghantar orang bisa hafal Quran sekalipun tidak tahu maknanya. Itu dihantar dengan musik internal dalam. Kalau nggak pernah beda Pak Harto, sebelum lembar, pinang dina bayar kita. Sulit, karena nggak ada musiknya. Tetapi kalau lagunya Michael Jackson, sekalipun nggak tahu maknanya, itu bisa apa? Karena ada lagunya. Itulah Al-Quran. Seperti meluncur air bah gitu, mencurah ke bawah. Itu kira-kira. Nah, di samping itu juga Al-Quran punya keajaiban-keajaiban. Kadang-kadang sok memberi peluang orang melihat makna lain. Nah, itu ya, apakah itu disengaja? Saya yakin pasti disengaja. Nggak mungkin Allah tidak sengaja. Untuk apa? Untuk membuat supaya kita tetap dalam kondisi plural. Supaya dinamika hidup ini lebih segar lah gitu. Bahwa selalu ada perbedaan pendapat. Ya, kanan. Jadi ya gulat ya perlu. Konon perang ya perlu. Gempa bumi ya perlu. Iya kan sama naman baik. Perlu nggak orang bertengkar? Perlu. Wong perang sih perlu beli. Perlu. Bahkan langkah perang ya beli mangan orang Rusia orang Amerika nih, sing pada gue senjata.
Jadi itu benar tidak kelemahan itu ya silakan saja, nggak ada masalah itu mah. Apakah itu makna batin, apakah makna ilusif, makna hayali, apa makna batin, ya terserah kita menamakannya aja. Semanarjo, ila makun nafi, mari kita kembali kepada pokok bahasan kita. Oh nama gitu ke? Mari kita kembali kepada pokok bahasan kita. Semanarjo ila makun nafi. Iya belum kono. Sumanar jo nuli balik sapa kita ila ma'mar yang suwiji-wiji kuna kang ana sapa kita ihi ing dalam ma pada pokok bahasan mintalah bil ubudiyati lillah adanya tuntutan penghambaan diri kepada Allah wal hurriyah mimma siwa dan tuntutan kita supaya orang jadi orang merdeka terhadap siapapun kepada Allah kita sebagai hamba terhadap yang lain kita adalah makhluk yang merdeka. Tidak ada keterikatan dengan siapapun selain kepada Allah. Kaunan paranya. Wal hurriyah maswah qala sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinari wa dirhami wal qatifati. Silakalah hamba dinar, hamba dirham wal qatifati dan harta dunia. Artinya harga keuntungan dari qataf itu memetik, wal qatif artinya ya keuntungan maksudnya. Wazada fi riwayatin wa zaujati hambanya istri. Nurut ini tongor-tongor kan ngopiok di kubang ngerabi kan wong lamun kono. Ayo wawan. Paham. Jangan-jangan maling berteriak maling nih. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا